yang tengah-tengahnya ada bundaran kitmir. Ini apa? Mirip seperti bulu merak. Ini yang paling epic. Bismillah. Raja yang waktu itu diceritakan di segmen kisah kita ada enggak di mana? Kita hancurkan sekalian. Sama maaf itu ada kaligrafi ya. Bisa dilihatkan itu kameramen itu. Bisa dilihat ada kaligrafi yang tengah-tengahnya ada bundaran kitmir yang kata orang itu adalah lingkaran nama-nama Ashabul Kahfi. Nanti akan kita kaji secara ilmiah tentang adanya apa? Keutamaan-keutamaan nama-nama Ashabul Kahfi yang ternyata itu semua tidak ada sanadnya sama sekali, dan malah ada beberapa unsur-unsur yang saya khawatir mengandung magnet supaya jin itu bisa masuk ke dalam rumah, bukan masuk ke kaligrafi enggak, tapi menyertai ya. Jadi jangan salah paham, mereka tidak menetap di situ karena ya tempat tinggal jin nggak di kaligrafi memang, tapi mereka terundang dan menyertai kaligrafi tersebut. Ini yang mesti diwaspadai, apalagi di situ ada dikatakan penangkal apa itu ya, penangkal sihir, bala dan lain-lain lah. Itu ada wafaknya juga sih, mendapatkan rizki ya. Ini menurut ilmu semiotik juga bisa kita lihat bentuk dari Asmaul Husna, bisa dilihatkan itu. Nah, kita ke sana ya. Ini mirip seperti bulu merak. Bulu merak. Ini kita bisa lihat ya, outline berbentuk merak. Merak itu ya ada malaikat, ya malaikat merak. Dikatakan malaikat merak atau nama lainnya Malek Taus. Malek Taus itu salah seorang malaikat pembawa agama Yazidi. Pada hakikatnya ya, Malek Taus ini adalah malaikat yang dikisahkan tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, bapak kita semuanya. Dan di Al-Qur'an jelas dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh malaikat, semua malaikat itu sujud kecuali satu, iblis. Ya, walaupun menurut kepercayaan Islam yang namanya iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bagian dari bangsa jin yang durhaka dari perintah Tuhannya, nggak mau sujud. Tapi menurut kepercayaan mereka, Malek Taus itu adalah salah satu malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam, tentu iblis. Dan di sini juga bisa kita lihat ada outline Libra, timbangan Libra. Ya. Adapun Libra ini dikendalikan oleh planet Venus. Planet Venus. Venus nama lainnya adalah the morning star atau bintang fajar. Nah, kalau antum tahu yang namanya bintang fajar itu nama lainnya adalah Lucifer. Lucifer siapa? Ya, nama lain dari iblis laknatullah alaih. Ini outline Libra. Ya, hanya saja ini dikasih kaligrafi Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di sini ada wafak dari 4 penjuru murabba ya. Jibril, Israfil, Israel, Mikail ya. Adapun wafak sendiri memang kontroversi ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Cuma lebih baik kita ikuti pendapat yang mengharamkan. Ini lebih pendapat yang lebih hati-hati, karena dalam kitab Aufaq sendiri banyak sekali diajarkan cara-cara yang menimbulkan madorot, menyantet, memelet orang, ya, memoroti harta, menaklukkan orang supaya bisa memberikan apa yang dia pinta. Lah ini bahaya. Ya. Dan menurut Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, kemudian Syekh Abdul Malik Az-Zaghabi
dan beberapa ulama-ulama yang memang takhusus dalam bidang ruqyah dan ilmu seperti ini ya, mereka mengatakan ini termasuk bagian dari sihir, as-sihrul abyad atau as-sihrul ulwi. Sama-sama haramnya antara sihir hitam dan sihir putih, tidak ada bedanya. Kenapa dikatakan sihir putih? Karena dimaksudkan untuk penjagaan. Nah, ini dikatakan guna mempermudah rizki, menolak sihir jin dan malapetaka. Nah, ini daf'ul bala wa jalbul arzak. Daf'ul bala untuk menghilangkan atau mencegah dari musibah. Jalbul arzak itu mengundang rezeki. Saya khawatir ya, hal-hal yang demikian ini lebih banyak potensinya untuk mengundang jin, untuk menyertai kaligrafi ini. Masalah utama sebenarnya ada di sini, dan keyakinan-keyakinan yang menyertai nama-nama ashabul kahfi yang tidak ada asal usulnya. Nanti akan kita kaji langsung dari tafsir Ibnu Katsir dan kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al Asqalani. Ingat, outline merak, Melek Taus, malaikat yang tidak mau bersujud, Libra yang dikendalikan oleh Venus atau the morning star, Lucifer, ini adalah simbol-simbol iblis dalam semiotik. Maka hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Mohon izin kita hancurkan. Kita tanya juga ke Bu Evi ya. Bu Evi, ketika di sini yang Ibu rasakan apa? Rasanya ya jadi itu kayak ada gangguan-gangguan. Nggak tenang. Nggak tenangnya apa? Terus apakah kalau ngelewatin ini Ibu nggak bisa tidur? Ya. Di sini nggak bisa tidur. Kan tidurnya di sini anak-anak nggak bisa tidur. Ini raja-rajanya ya Pak ya? Iya. Didapetin dari mana aja? Banyak ya? Ini dulu dapat di Pati kalau nggak salah. Bisa kita lihat ya. Bentuknya kepala harimau. Ini cakarnya. Cakarnya ini. Ini kepalanya harimau yang lagi mau menerkam. Ada apa? Dibentuk juga nih, ada Allah, ada macam-macam. Mungkin untuk apa ya? Kalau buat gelut menangan kali ya. Karena harimau sih, atau bisa juga buat kewibawaan. Ya, harimau si Raja Rimba. Kan hewan-hewan pada takut. Nah, ini supaya manusia-manusia pada takut sama orang yang bawa jimat ini. Dapat dari Pati ya Pak? Iya. Ini yang paling epic nih. Semar. Semar, keris semar. Apa sih ini? Bukan keris ya. Semar dari Kuningan. Ini kayaknya buat pengasihan ya Pak ya? Nggak dijelasin fungsinya? Nggak dijelasin. Dipegang aja, ditaruh dompet dah gitu. Sama ini minyak ya? Iya. Ini kita akan bakar ya insya Allah. Beserta itu tadi kaligrafinya. Bismillah. Bismillah. Mbak Evi sempat muntah? Tadi kenapa? Mual terus belayang gitu, kayak orang naik bis kayak gitu. Sekarang gimana? Mual banget. Gimana? Udah nggak mual banget. Udah nggak mual banget ya. Sesi terakhir kita mau mandikan Mbak Evi di sumur ya. Sumur rumah mbahnya. Bismillah, kita sudah siapkan bidara, tinggal kita mandikan saja. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk beliau dan perlindungan untuk semua keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak. Dari tumbukan bidara ya, tinggal kita campurkan saja. Aduh, udah berbusa. Bismillah. Tangannya.
Lihat atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام قولا من رب رحيم. ممتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سلام قولا من رب رحيم. ممتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ini betulnya ada sel. Pengen muntah enggak? Hah? Ya? Mual. Iya, muntahkan aja. Sambil diunyil-unyil mas ininya. Keluar nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mumtazul yawma ayyuhan alam a'had ilaikum ya bani Adam alla innahu lakum aduwwun wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Kita lagi ngangsu ya, ngisi air dulu. Tambahin lagi. Nyender mbak, nyender kakinya selonjor sana terus setengah tiduran. Ayo udah di ujung itu, udah di ulu hati. Ayo keluarin. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk terus ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Sampai atas tepuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk lagi. Allahu Akbar, bagus. Tepuk lagi. Akbar. Nah, sekarang apa yang dirasa ganjalan masih di mana? Masih di Kepala. kepala. Sama sini apa? Ini. Pelan aja. Niatin buat narik nyangkut sesuatu. Alhamdulillah proses ruqyah dari Mbak Evi sudah tuntas ya. Tapi terus dikawal karena sudah dari TK. Sekarang umurnya 29 ya, mau jalan 29. Yang anggap aja 29 tahun ini. Jadi sudah berapa tahun itu? Ya 25 tahunan. 25 tahunan ya, Ya 25 sekitar 25 tahun gangguan ini Jin ini apa? Ngikuti Mbak Evi. Makanya butuh kesabaran yang ekstra serta istiqomah. Ya. Tentu yang kita obati nanti nggak hanya kejiwaannya saja, nggak hanya ruhnya saja dengan ruqyah syariah. Ini yang paling utama memang dengan ruqyah, tapi juga harus didukung dengan pengobatan-pengobatan lain. Baik itu dengan hijamah, dengan bekam dan juga terapi herbal. Ya, semoga Allah sembuhkan Mbak Evi secara sempurna. Ya, teman-teman, tentang pembahasan nama-nama Ashabul Kahfi ini memang menjadi polemik di antara kita. Supaya lebih objektif, di sini saya akan menyampaikan rujukan-rujukan yang menunjukkan bahwasannya nama-nama Ashabul Kahfi yang ada di kaligrafi yang sempat kita hancurkan tadi berguna untuk beberapa hajat dan juga kepentingan. Di antaranya bisa antum temukan di dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Ya, Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Jilid 3 ya, jilid 3 ini cetakan Syirkatul Qudus. Di halaman ke-15. Di halaman ke-15 di sini dikatakan. Nah, di halaman yang ke-15 ini dijelaskan waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khawasu asma'i ahlil kahfi,
tentang kekhususan-kekhususan yang terkandung pada nama-nama Ashabul Kahfi. Tunfa'u li tis'ati asya. Nama-nama Ashabul Kahfi itu bisa dimanfaatkan pada 9 perkara. Litalab, untuk meminta, untuk berdoa. Wal harab, untuk kabur, untuk lari. Walut fil hariq, taktubu ala khirqatin wa tarmi fi wasatin nar tadfa'u bi idnillah. Ya, katanya kalau untuk untuk memadamkan kebakaran disuruh ditulis pada secarik kain, ya, di kain, wa tarmi fi wasatin nar. Kemudian kain itu disuruh dilemparkan di tengah-tengah api, maka akan padam kebakaran itu dengan izin Allah Ta'ala. Walibuka il atfal, untuk menenangkan anak yang sering menangis. Ya. Wal humma, begitu juga orang yang demam tinggi. Ya. Wali suda, gitu juga untuk orang yang pusing, sakit kepala. Wali ummi sibyan, gitu juga untuk menjaga dari hantu perempuan yang suka ganggu anak-anak kecil. Dan juga untuk orang-orang yang sedang bepergian baik di darat maupun di laut. Wali hifdzil mal, gitu juga untuk menjaga harta benda, untuk menjaga akal supaya cerdas, ya. Wa najatil athimin, gitu juga keselamatan dari orang-orang yang telah berbuat dosa, ini supaya diberikan keselamatan, ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Ada lagi di sini katanya nama-nama Ashabul Kahfi itu bisa untuk menjaga rumah dari kebakaran, menjaga harta dari kemalingan, menjaga kapal supaya tidak tenggelam, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Ini bisa antum temukan dalam Hasyiah As-Sawi. Ini kalau kita mau mencari rujukan kitab mana sih sebenarnya yang menjelaskan nama-nama Ashabul Kahfi itu disuruh ditempel di rumah, kemudian dijadikan wasilah atau perantaraan supaya rezekinya lancar dan bisa untuk menolak bala. Ini diantaranya di Hasyiah As-Sawi, dan bisa antum temukan juga dalam kitab Khazinatul Asrar. Kitab Khazinatul Asrar di halaman ke-72. Ya. Kurang lebih isinya sama seperti yang sudah dijelaskan dalam Hasyiah As-Sawi. Dan mungkin ada banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang kekhususan-kekhususan Ashabul Kahfi. Namun di sini kita mesti ingat perkataan Ibnul Mubarak. Al-isnadu minaddin. Isnad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Tanpa adanya isnad, maka siapa saja bisa berucap sesuai kehendaknya. Isnad itu apa? Silsilah. Itu riwayat sebenarnya dari mana? Apakah betul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah meriwayatkan riwayat serupa, perkataan serupa? Apakah sanadnya muttasil sampai kepada Ibnu Abbas, atau bahkan muttasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba tolong sebutkan satu saja, ya, dalil atau isnad yang sahih yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Ashabul Kahfi itu nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sependek yang saya pelajari, tidak ada satu isnad pun yang silsilahnya itu nyampe kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jikalau memang ada, maka insya Allah kami akan rujuk. Nah, di sini perbandingannya kita harus melihat kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Qur'anil Azim, cetakan Darut Thayyibah, jilid 4 sampai 5. Kita lihat di halaman ke-148. Di juz yang ke-5, halaman 148. Di sini dikatakan di halaman ke-148 ini, ya, saya ringkaskan bahwasannya pendapat paling rajih, yang paling sahih adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan annahum kanu sab'ah, bahwasanya Ashabul Kahfi itu berjumlah 7 orang. Ya.
Tetapi di sini ada yang menarik. Nama anjingnya itu berbeda-beda, bukan Kitmir. Kitmir itu kan diklaim sebagai nama anjingnya Ashabul Kahfi. Namun ternyata namanya itu ada banyak, enggak hanya Kitmir saja. Wa qad taqaddama an Syu'aib al-Jubba'i anna isma kalbihim Hamron. Dari Syu'aib al-Jubba'i bahwasanya nama anjing Ashabul Kahfi itu bukan Kitmir tetapi Hamron. Wa fi tasmiyatihim bihadhil asma' wa ismi kalbihim nadhara fi sihhatih. Tentang penamaan mereka, yakni nama-nama para Ashabul Kahfi dan juga nama anjing mereka, perlu diteliti lagi kesahihannya. Karena apa? Fa inna ghalib dzalika mutalaqqa min ahlil kitab. Karena nama-nama mereka itu diambil dari ajaran-ajarannya ahlul kitab. Tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya nama-nama Ashabul Kahfi itu ada yang namanya Martunus, ya ada yang namanya Bairunus, Dimus dan lain-lainnya, ya tidak pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya berasal dari ahlul kitab. Ya. Ini yang pertama dari tafsirnya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan nadhara fi sihhatih. Kesahihannya masih dipertanyakan, ya, dikritisi kesahihannya karena itu dari ahlul kitab bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau tadi kita merujuk kepada hasyiahnya As-Sawi, tentu Allah memberikan kemuliaan dan keutamaan yang banyak untuk musannif, para ulama-ulama yang telah menulis kitab tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang bukan siapa-siapa. Di sini kita bahas secara ilmiah, jadi tidak ada yang namanya fanatisme sedikit pun, tidak ada yang namanya fanatik buta. Kita ilmiah dan objektif. Kita kembali kepada ahlul hadis, ulama ahlus sunnah, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ini cetakan Darut Thayyibah di jilid ke-8. Nah, di jilid ke-8 halaman 111. Wa an Ibni Abbasin anna isma al-Malik al-awwal Tiqyanus. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya nama raja yang pertama adalah Tiqyanus. Adapun nama-nama pemuda-pemuda itu ada Maksilmina, ya, Maksilisa, Tamlikha, Martunus, kan dan lain-lainnya, ya, dan lain-lainnya. Wa fi nutqi biha ikhtilafun katsirun wa la yaqa'ul wuthuq min dhabtiha bi syai'in. Penyebutan nama-nama tersebut ikhtilafun katsir, banyak sekali kontroversi di situ. Wa la yaqa'ul wuthuq min dhabtiha bi syai', dan tidak ada kepastian akan kebenarannya sedikit pun dari nama-nama yang telah disebutkan, nama-nama Ashabul Kahfi yang telah disebutkan. Jadi insya Allah seimbang, ya. Sebenarnya ada satu lagi dari kitab tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Bahkan beliau dalam kitab tafsirnya mengatakan tidak penting mengetahui nama-nama Ashabul Kahfi. Dan perkataan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini menjadi bantahan yang sangat serius, sangat telak untuk menepis perkataan dari sebagian ulama yang tidak jelas siapa ulama-ulama yang menganjurkan disuruh mempelajari nama-nama tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang tadi sudah dijelaskan. Ya, karena kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tidak terlalu penting. Nah, kalau nama-namanya saja tidak sahih, ya, tidak ada satu kepastian akan kebenarannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Katsir, maka sumber manfaat-manfaat nama-nama Ashabul Kahfi diambil dari mana? Paham, ya? Jikalau nama-namanya saja masih kontroversi, tidak ada satu kepastian yang membenarkan bahwasanya nama-nama itu betul nama-namanya Ashabul Kahfi, kemudian dari mana referensi yang menunjukkan bahwasanya nama-nama itu bisa memberikan manfaat ini dan itu, bisa menolak bala, menolak sihir, ya, menghalangi pencuri untuk masuk, menenangkan bayi yang menangis dan lain sebagainya. Tentu
ini hanya karangan-karangan manusia saja dan bukan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan isnadnya mungkin tidak sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karenanya lebih baik kita turunkan, kalau misalnya ada kaligrafi tersebut lebih baik diturunkan ya, atau dibakar. Kenapa kok dibakar? Kita bukan tidak menghormati nama Allah Ta'ala. Ketika nama Allah Ta'ala dicampurkan dengan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya, bahkan cenderung subhat dan batil, karena itu termasuk jimat, maka lebih baik dihancurkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab.